Faqala Allah Ta'ala fil kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Faqala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul adzim wa shadaqallahu ala rasulil karim. Hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk menunaikan ibadah salat maghrib dengan berjamaah. Ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu besar. Karena tidak setiap orang dapat melaksanakan ibadah salat maghrib dengan berjamaah. Bukan karena kita dekat, bukan karena kita masih muda, bukan kita masih sehat, tapi ini kehendak rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mutlak kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita patut kita syukuri, hadirin. Jangankan sholat berjamaahnya, ya, melangkahkan kaki kita dari tempat kita menuju untuk mengerjakan sholat berjamaah, maka tiap-tiap langkah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pahala. Apalagi sholat berjamaahnya. Sholawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, sampai kaum muslimin wal muslimat yang selalu berpegang teguh kepada ajarannya. Yang kita mengharapkan kita ini dengan orang tua kita dan leluhur kita ini mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surat Al-Asri Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal 'asr. Ini kata para ahli tafsir, di sini ada kata wawu, ya. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah. Kalau kita sebagai manusia atau kita sebagai makhluk bersumpah karena Allah, demi Allah, wallahi, gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan makhluk, yang menciptakan daripada langit, menciptakan bumi, dan waktu itu sendiri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sumpah kepada makhluknya, wal 'asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Nah, ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita ini dalam keadaan rugi. Mengapa demikian, hadirin? Karena kita ketahui bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Tidak ada yang abadi. Bahkan umat Rasulullah SAW di akhir zaman ini dikatakan oleh para ulama, bahkan Rasulullah SAW berfirman, bersabda, umatku ini hanya 60-70 tahun saja. Yakin di sini tidak ada yang 60, ya, masih muda semua. Nah, gitu. Dan saya yakin nanti 100 tahun yang akan datang, yang hadir di sini mungkin sudah tidak ada lagi di dunia ini. Maknanya kehidupan dunia ini begitu sebentar. Kalau mungkin istilah Sunda mah cepat-cepat gitu lah. Intinya saancol lele. Gitu. Saancol lele sebentar saja.
Tapi bagaimana kehidupan yang sebentar ini menentukan kehidupan yang abadi, yang selama-lamanya. Kalau mungkin perbandingan kehidupan dunia dengan akhirat tidak ada bandingannya ya. Kalau 1 dengan 1000 ada, 1 dengan 1000. Tapi bagaimana kehidupan dunia ini? Misalkan kita hidup 60-70 tahun dibandingkan dengan kehidupan yang abadi selama-lamanya, maka itu tidak ada bandingnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana lafi khusr." Sesungguhnya manusia ini dalam keadaan rugi. Bayangkan kalau kita ini melakukan daripada 1 maksiat, 1 dosa saja, dan Allah Subhanahu wa taala mengajabnya nanti di yaumul qiyamah, selama-lamanya, alangkah ruginya. Seandainya kita melakukan 1 dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni dosa kita ini, maka kita akan menyesal nanti di yaumul qiyamah. Tapi Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita bagaimana kita ini supaya menjadi orang yang tidak rugi. Ayat selanjutnya, illal ladina amanu, kecuali orang yang beriman. Mungkin waktu dulu kesini saya nerangkan bagaimana keuntungan orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang pertama orang yang tidak akan rugi itu adalah orang yang beriman. Dan bagaimana kita ketahui ya bahwa dalam ayat yang lain disebutkan qad aflahal mu'minun, sungguh bahagia orang yang beriman. Tidak dikatakan bahagia orang yang banyak uang, bahagia orang yang memiliki pangkat yang tinggi, bahagia orang yang wajahnya tampan, bahagia orang yang punya istrinya cantik mungkin gitunya. Tapi Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita, qad aflahal mu'minun, sungguh bahagia orang yang beriman. Dan kata paling ulama, dulu ada orang yang memiliki segalanya. Bagaimana dia dalam kerajaan yang paling tinggi, bahkan menguasai dunia ini, dikatakan oleh para ahli sejarah, bukan 1 periode 5 tahun atau 10 tahun ini seperti sekarang. Dikatakan oleh ahli sejarah ini Fir'aun laknatun alaihi ini menguasai dunia. 2/3 dunia ini dikuasai oleh Fir'aun selama 400 tahun. Dia memiliki kekayaan, dia memiliki tentara yang kuat, dia memiliki istri yang banyak. Tidak ada yang tunduk kecuali kepada dia. Tapi dikatakan oleh para alim ulama, sesungguhnya Fir'aun tidak sedikit pun diberikan kebahagiaan. Kenapa demikian? Semua fasilitas dia miliki. Semua yang istilahnya di dunia ini dia miliki. Tetapi kata paling ulama dikatakan bahwa sesungguhnya Fir'aun tidak diberikan kebahagiaan sedikit pun. Mengapa demikian? Karena tidak iman kepada Allah. Dan yang kedua, contoh ada seorang yang memiliki segalanya. Dia punya daripada kekayaan, kekuatan, kerajaan, bahkan dunia dikuasai, dan bahkan dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerajaannya ini tidak ada yang dimiliki, tidak memiliki kerajaan sebelum dia dan yang akan datang. Siapa dia hadirin? Tetapi yakin dan yakin ini kita ketahui Nabi Sulaiman alaihi salam memiliki segalanya. Istri, ada yang tahu istrinya berapa Nabi Sulaiman? Ada yang mengatakan 1000 istri nate. Kerajaan dia miliki semuanya, kekayaan dia miliki semuanya, bahkan tentaranya juga bukan daripada kalangan manusia, jin, binatang buah, semua dia bisa perintahkan oleh Nabi Sulaiman. Tapi dikatakan oleh paling ulama, Nabi Sulaiman diberikan kebahagiaan bukan hanya daripada dia memiliki semuanya, tetapi kata paling ulama, Nabi Sulaiman diberikan kebahagiaan karena dia memiliki keimanan. Ini ciri Pak, bagaimana kita ini keimanan ini adalah hal yang
hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bahwa keimanan ini tidak diberikan kepada setiap orang. Bahwa keimanan ini tidak dimiliki oleh setiap orang. Nah, itulah. Saya baterainya mulainya. Ya. Bahwa keimanan ini tidak dimiliki oleh setiap orang. Dan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dilahirkan sebagai tidak berjumpa dengan Nabi ataupun dengan para sahabat, ataupun kita bukan turunan Nabi, tapi Allah Subhanahu wa taala diberikan daripada keimanan. Ehona ageng teh kecilin ehonya. Maka kita syukur karena Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita, qad aflahal mu'minun, sungguh bahagia orang yang beriman. Itu ciri orang yang tidak akan rugi itu yang pertama adalah iman. Ilal ladina amanu, yang kedua wa amilus shalihat. Apa itu amal soleh? Sesuatu yang dicontohkan oleh para nabi, oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan suatu kebaikan itu adalah amal soleh. Realita daripada keimanan, bukti nyata daripada keimanan adalah amal soleh. Bukan hanya di hati saja, bukan hanya di lisan saja, tapi ada bukti nyatanya, yaitu amal soleh. Itu orang yang tidak akan rugi. Dan yang ketiga, kata para ulama, orang yang tidak akan rugi itu wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabr. Yaitu orang yang senantiasa berwasiat kepada yang hak dan sabar menjalankannya. Maknanya kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala saling mengingatkan saudara kita. Saling mengingatkan kepada keluarga kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita ini bukannya maknanya bukan dari dua contoh itu. Orang yang memiliki segalanya, tetapi ketika memiliki keimanan, maka dia akan bahagia dunia dan akhirat. Tetapi ketika dia memiliki segalanya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia hanya mungkin sedikit saja kebahagiaan di dunia, tapi di akhirat tidak akan dapatkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dunia ini ujian. Ya. Ujian semuanya, miskin dan kaya itu adalah ujian. Saya mungkin bertanya kepada adik-adik semua, tidak ada orang di sini mungkin yang tidak mau jadi miskin ya. Cita-cita semua menjadi orang kaya. Gitu. Cukup cenah gitu. Hayang kaditu cukup aya gitu. Hayang kadieu cukup aya gitu intinya namanya. Tapi niatkan dalam diri kita, ketika kita andainya ditakdirkan menjadi orang yang kaya, maka gunakan itu untuk bekal ibadah. Gitunya. Mungkin ini ada satu contoh, ada kisah ya, yang diriwayatkan dari hadis Bukhari. Ini dikisahkan Nabi Isa alaihissalam ya. Bahwa dulu Nabi Isa alaihissalam pernah perjalanan, di tengah perjalanan bertemu dengan seseorang, dan dia tahu bahwa Nabi Isa ini adalah seorang nabi. Wahai Nabi Allah, ikutlah saya ini berguru kepada engkau, kepada Nabi Isa itu. Ya boleh, singkat cerita nama kitulahnya. Maka suatu perjalanan dia istirahat Nabi Isa dengan orang itu. Dan Nabi Isa mengeluarkan 2 roti. Tapi sebelum dia makan, ini dikasihkan kepada
wahai fulan, ini makan roti untukmu. Dan dia memiliki, Nabi Isa ini memiliki roti satu lagi. Tapi sebelum dimakan, dia disimpan dulu karena ada hajat dulu, ke air dulu. Pas ke sana sudah tidak ada lagi rotinya yang satu lagi. Ditanya oleh Nabi Isa, wahai fulan, kemana yang roti satu lagi? Keterang, gitu mencek bahasa Sunda. Ini ngerti nggak bahasa Sunda? Ada yang ngerti ya? Nggak tahu. Tidak ambil pusing Nabi Isa, berangkat lagi. Maka ketika di hutan melihat seekor rusa, maka ditangkap oleh Nabi Isa alaihissalam dan disembelih Nabi Isa itu. Bukan Nabi Isanya, rusanya disembelih, mungkin dimasak, dibakar gitu. Setelah habis tinggal tulang belulang, dimakan berdua itu. Maka ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat Nabi Isa alaihissalam, setelah menjadi tulang belulang ini menjadi seekor rusa lagi. Berbet gitu, lari lagi ya urusannya. Maka tadi penasaran, Nabi Isa bertanya, wahai fulan, siapa tadi yang makan roti? Nggak tahu, nggak tahu. Tenang naon lah, nggak apa-apa. Singkat lagi, perjalanan lagi, dan menghadapi daripada ada sungai yang begitu luas. Di sana tidak ada jembatan ataupun mungkin tidak bisa diloncati karena ini sungai begitu panjang, lebar gitu. Maka ditunjukkan lagi oleh Nabi Isa alaihissalam satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai fulan, pegang tangan saya dan kita lewati daripada sungai. Maka berjalan Pak ini di atas air sungai itu. Setelah lewat, maka ditanya lagi oleh Nabi Isa, wahai fulan, siapa yang tadi makan roti? Gitu. Tidak tahu, gitu. Nah, maka singkat cerita, kemudian Nabi Isa berjalan lagi dan mendapatkan daripada segunduk daripada pasir. Nah, ini di pasir dibagi tiga oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan ditunjukkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat Nabi Isa, dan pasir itu menjadi emas dan dibagi tiga oleh Nabi Isa. Ini untuk kamu fulan, ini untuk saya, dan satu lagi yang tadi untuk yang makan roti. Didinya apa ngaku, oh wahai Nabiullah, sesungguhnya yang makan roti itu saya. Dan kepengen apa? Kepengen emas. Gitu. Maka wahai fulan, silahkan ambil emas ini kamu semuanya. Tapi dengan saat ini, waktu ini jangan bersama saya lagi. Dan waktu itu orang itu berpisah dengan Nabi Isa dan Nabi Isa berangkat. Singkat cerita, ini orang bahagia mendapatkan emas yang begitu banyak. Banyak itu yang mendapatkan emas banyak. Singkat cerita, di perjalanan ada rampok. Ini Pak bukan kisah dongengnya, itu dikisahkan ini adalah sebuah hadis. Maka ini rampok tahu bahwa orang ini memiliki daripada banyak emas. Dan rampok ini 3 orang, itunya. Hei fulan, cenah, saya tahu bahwa kamu ini memiliki banyak emas. Cek rampok itunya. Nah, maka kata orang itu, dia berpikir seandainya saya ini dikasihkan semuanya, saya tidak akan mendapatkan semuanya. Mungkin kalau nggak dikasihkan saya juga dibunuh. Dan dia bernegosiasi. Udah aja begini, ini emas kita bagi 2 saja. Sebagian untuk kalian, rampok sebagian untuk saya. Singkat cerita sepakat Pak ini, bahwa semua akan mendapatkan emas. Singkat cerita, orang ini perjalanan Pak, di perjalanan, karena saking lamanya perjalanan dia itu lapar. Dan semua istilahnya musyawarah, bagaimana ini kita lapar, ada seseorang yang membeli makanan dan menjaga emas sebagian lagi. Ini diutuslah 2 orang, tadi kan rampok 3 orang, yang memiliki emas 1 orang, 4 orang nih. 2 orang
mencari daripada emas, mencari daripada makanan. Tapi ketika di perjalanan ini dua orangnya istilahnya berbincang, dia tetap ingatnya kepada emas. Wahai fulan, bagaimana kalau kita racun saja makanan yang kita beli dan kita kasihkan kepada dia emas supaya menjadi kita milik berdua. Maka setuju orang itu. Dia membeli makanan, membeli makanan dan diracun. Ini singkat cerita lagi, Pak, itu yang memiliki emas juga dengan yang rampok itu istilahnya ngobrol lagi tentang emas. Dia berkompromi bagaimana emas kita ini tidak dibagikan kepada dia, bagi saja kepada kita dua. Dan ketika dia datang bawa makanan, kita bunuh saja. Nah gitu. Istilahnya setuju dia. Maka singkat cerita, Pak, ini yang bawa makanan tanpa basa-basi lagi, orang yang menjaga ini emas langsung memukul, membunuh kedua orang ini. Singkat cerita, ini orang dua mati karena sudah membunuh ini lapar begitu, langsung makan. Dan setelah makan dia, karena makanan ini sudah diracun, maka semuanya mati. Ini maknanya kata para ulama bagaimana bahwa dunia ini ketika dibawakan dengan hawa nafsu, bahwa dunia ini digunakan untuk memuaskan daripada hawa nafsunya, maka dunia ini akan mencelakakan. Tetapi ketika dunia ini dibawa untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana bagaimana harta ini dibagi untuk bekal ibadah. Harta ini digunakan untuk daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, seandainya umur kita ini tidak dipakai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakin umur kita ini akan habis untuk maksiat. Sebaliknya, harta yang kita usahakan, harta yang kita dapatkan ketika kita tidak pakai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakin harta itu akan habis hanya untuk maksiat kepada Allah. Itu Pak perumpamaan bagaimana kisah ini mengajarkan kepada kita, ketika niatkan kita ini mencari dunia ini hanya untuk hawa nafsu, maka kita akan celaka. Tetapi sebaliknya, ketika dunia ini didapatkan, bagaimana kita ini supaya tidak meminta-minta, bagaimana kita ini menjadi bekal untuk ibadah. Semua perintah Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan dengan bekal yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dengan kepanjangan daripada harta yang kita miliki, maka dunia ini akan Allah Subhanahu wa taala menjadi bekal ibadah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan daripada kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka kita luruskan ya, apalagi kalian ini semua yang cita-citanya dikirimkan bekerja nanti di luar negeri, niatkan bahwa kita berusaha ini, bahwa kita ini bekerja ini untuk menunaikan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwa harta yang kita dapatkan menjadi bekal untuk ibadah kita semua. Sehingga kalian ketika bekerjanya niat yang baik, niat yang lurus untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebahagiaan dunia dan akhir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mungkin beberapa hari lagi kita akan mendapatkan daripada bulan yang agung ya. Syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Niatkan dari apa? Niatkan mulai saat ini kita ini untuk, karena mungkin bulan Ramadan ini yang terakhir untuk kita, ataupun Ramadan yang akan datang kita tidak berjumpa lagi. Maka niatkan di bulan Ramadan ini untuk mengisi daripada bulan Ramadan ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui ya, bagaimana bulan Ramadan ini banyak keutamaan. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dami. Man shoma, barang siapa yang berpuasa
Ramadhan, di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan keimanan dan ikhtisab, mengharap daripada pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, ghufirallahu ma taqaddama min dambi, maka seluruh dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala akan diampuni. Bagaimana di bulan Ramadan ini amalan wajib dilipat gandakan, amalan sunnah akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana amalan wajib ketika di bulan-bulan lain. 2 rakaat di bulan Ramadan melaksanakan sholat sunat, maka sama pahalanya mengerjakan sholat wajib ketika di bulan-bulan lainnya. Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita kerjakan di bulan Ramadan? Kata para ulama merujuk kepada hadis, perbanyaklah istighfar dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang kedua hadirin, bagaimana di bulan Ramadan kita ini, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan, artinya mengerjakan sholat tarawih, imanan wa ihtisaban, dengan rasa iman dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan daripada ampuni dosanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga melalui Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat kepada kita. Ruba soiman, ruba soimin, banyak orang yang berpuasa. Ruba soimin min siyamihi, di bulan Ramadan, laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar saja. Ruba qaimin, banyak orang yang berdiri di bulan Ramadan, istilahnya rajin sholat tarawihnya, laisa lahu min qiyamihi, dan tidak mendapatkan berdirinya ila sahar, kecuali hanya letih saja, kecuali capek saja hadirin. Apa itu maknanya kata para ulama hadirin? Di bulan Ramadan walaupun dia berpuasa, tetapi ketika dia berbuka dengan makanan yang haram, maka walaupun begitu banyak pahalanya, tetapi ketika berbuka dengan makanan yang haram, itu lebih besar lagi dosanya. Yang kedua hadirin, walaupun dia berpuasa tapi lisannya tidak dijaga, pandangannya tidak dijaga, telinganya tidak dijaga, tetap maksiat gitu, STMJ-nya. Bagaimana ketika dia berbicara suka membicarakan aib orang, membicarakan daripada keburukan orang lain, sehingga dikatakan oleh Rasulullah SAW, banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahalanya, hanya letih saja, hanya lapar saja, hanya haus saja. Tadi ya, yang buka dengan haram. Yang kedua adalah yang tidak menjaga lisannya, tidak menjaga pandangannya, tidak menjaga daripada telinganya, walaupun di bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW ketika mau khutbah di bulan Ramadan, Rasulullah SAW naik daripada ke tangga yang pertama, dan Rasulullah SAW berkata amin. Yang kedua lagi, tangga yang kedua berkata lagi amin. Dan yang tangga yang ketiga sebelum dia berkhutbah, maka Rasulullah SAW juga berkata amin. Setelah itu, setelah khutbah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya belum pernah melihat engkau ketika naik tangga ini mengucapkan amin, tapi saya lihat apa itu maksudnya. Sesungguhnya yang pertama, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya ketika menaiki tangga yang pertama, maka nampaklah daripada malaikat Jibril dan mendoakan, sungguh celaka bagi orang yang masih memiliki kedua orang tuanya yang sudah tua renta, tetapi dia tidak menyebabkan dia masuk surga dengan keuzuran orang tuanya. Maka Rasulullah SAW berkata amin. Bagaimana ini yang berdoanya itu malaikat Jibril, yang mengaminkan daripada Nabi Muhammad.
Yang kedua, sungguh celaka bagi orang yang mendapatkan daripada bulan Ramadan, tetapi ketika dia mendapatkan bulan Ramadan, tetapi tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW juga berkata, amin. Dan yang ketiga, sungguh celaka bagi orang yang disebut namamu wahai Muhammad SAW, tetapi dia tidak mengucapkan sholawat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini ada pelajarannya bagaimana di bulan Ramadan kita ini. Niatkan dari awal, niatkan dari hari ini bahwa di bulan Ramadan ini kita mengisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjatkan doa-doa kita, karena disabdakan oleh Rasulullah SAW, ketika bulan Ramadan ini mustajab, ya, diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi doa ampunan gitunya. Bagaimana diri kita ini yang banyak dosa, yang berlumuran daripada maksiat, berdoa di bulan Ramadan ketika Idul Fitri kita dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi manfaat khususnya untuk saya dan umumnya kepada hadirin semua. Adapun ini benarnya mutlak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salahnya merupakan kehilapan saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni daripada saya dan kita semua. Maka kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Si lama Isa ya. Kenapa deh? Dari mana? Oh, Majalengka orang. Ya. Lampung. Nama Lampung. Ya. Lampung juga. Banyak orang Lampung sih. Udah berapa lama sih ini? Oh, 3 minggu. Oh.